Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 12 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat dan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas atau melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan pensyarah, yaitu waqad fassarahu ahlut ta'til bil istila. Sifat yang ke-13 yaitu sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Kemudian kita sudah bahas perkara tersebut, lalu penulis mengatakan bahwa sementara para penganut ta'til menafsirkannya dengan istila,
sementara para penganut ta'til menafsirkannya dengan istilah. Kita sampai di sini. Kemudian saya bacakan wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah wa nazidu wajhan rabi'an annahu la yu'rafu fil lughatil arabiyyah bihadzal ma'na. Nah, silakan Bu. Sementara para penganut ta'til menafsirkannya dengan istilah atau menguasai, dan kita membantah mereka dengan keterangan yang disebutkan dalam kaidah 4. Halaman 110 Ibu. Nah, kita tambah dengan sisi keempat bahwa dia tidak dikenal dengan bahasa Arab. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengulang sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari, bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengatakan bahwa kita memahami makna istiwa. Kita memahami makna istiwa. Makna istiwa adalah meninggi di atas, kemudian tetap, dan juga naik. Meninggi di atas, tetap, dan juga naik. Ini Bapak Ibu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian setelah itu baru kita masuk kepada poin bahwa ahlu ta'til, penganut ta'til, ta'til maknanya adalah yang mengingkari. Orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan ta'til. Dari kata attala yu'attilu, yang artinya angkara yungkiru, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan di sini para penganut ta'til menafsirkannya dengan istilah. Istilah artinya menguasai, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai arsy. Jadi ketika tsummastawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, maka para ahlu ta'til dari kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah jika tidak masuk akal mereka, maka mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiwa bukan di atas, bukan naik, bukan tinggi, bukan tetap, tetapi maksudnya adalah menguasai. Kemudian Allah menguasai arsy setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Nah, ini kan sangat berbeda berarti dari apa yang sudah kita pelajari, bahwa kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat istiwa secara hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah beristiwa sekehendak Allah. Allah beristiwa kapan saja dan sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memahami makna istiwa, yaitu ala, meninggi, wartafa'a, di atas, kemudian sa'ada, naik, kemudian istaqarra, tetap. Adapun ahlu ta'til, mereka menolak sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hal yang sangat keliru yang dilakukan oleh orang-orang ahlu ta'til. Mereka menolak
sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan di sini kita membantah mereka dengan keterangan yang disebutkan di dalam kaidah yang keempat. Coba kaidah yang keempat silahkan dibaca. Silahkan dicari kaidah yang keempat. Apa yang dimaksud dengan kaidah yang keempat? Supaya ibu-ibu faham apa yang dimaksudnya. Mana kaidah yang keempat yang disebutkan? Nah, halaman 52. Bacakan, silahkan ibu pembaca. Kaidah keempat, bantahan. Ummu siapa ibu pembaca? Ummu siapa? Baik. Ada kunyahnya. Baik. Kaidah keempat, bantahan terhadap Mu'tazilah atau golongan yang menafikan sifat-sifat Allah. Mu'tazilah adalah orang-orang yang menolak sesuatu dari nama Allah atau sifat-sifatnya dan memalingkan nas-nas dari wahyu atau makna tekstualnya. Mereka ini disebut dengan golongan Mu'awwilah, orang-orang yang takwil nama dan sifat Allah. Nah, terus? Kaidah umum mengenai apa yang kita gunakan untuk membantah mereka adalah kita katakan bahwa pertama, perkataan mereka menyelisihi wahyu atau tekstual nas. Ini yang pertama. Orang-orang Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah atau Mu'awwilah yang menafsirkan sifat-sifat Allah dengan makna yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, maka kita bantah mereka dengan bantahan pertama bahwa kalian menyelisihi tekstual dalil. Lawang dalilnya dalam Al-Quran menyebutkan 7 ayat. Tsummastawa 'alal 'arsy. 7 ayat dalam Al-Quran. Mereka tolak itu. Mereka tafsirkan dengan penafsiran yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, ini bantahan yang pertama. Ingat selalu bahwa pernyataan kalian menolak atau menafsirkan, menta'til atau mentakwil sifat-sifat Allah ini, kalian sudah mengingkari atau menyelisihi tekstual yang nampak, yang lahir dari dalil-dalil syariat. Nah, yang kedua, yang kedua, mereka tidak sesuai dengan para salafus saleh. Tidak ada dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ulama-ulama para sahabat tidak pernah menafsirkan istawa dengan istaula, tidak pernah menolak sifat istiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak didasarkan pada dalil yang sahih. Mereka dengan mentaktil, mengingkari sifat istiwa, tidak punya dalil, hanya akal dalilnya. Tidak ada dalil dari syar'i, dalil naqli, ayat Al-Quran atau hadis Rasul. Mereka tidak punya dalil, hanya akal-akal mereka saja, argumentasi, logika, analogi yang mereka pakai, tidak ada dalil. Nah, kemudian penulis tadi, kembali kita ke halaman 110, kita tambah dengan sisi keempat bahwa ia tidak dikenal dalam bahasa Arab dengan makna demikian. Nah, mudah ya berarti. Kalau ada orang yang menolak sifat istiwa karena tidak sesuai dengan akalnya, maka kita bantah dengan 4 bantahan ini. Yang pertama, menyelisih tekstual dalil. Yang kedua, tidak sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang ketiga, tidak mempunyai dalil atas pengingkaran mereka tersebut atau pentakwilan mereka tersebut. Kemudian yang keempat, tambahannya adalah tafsiran yang mereka tafsiri istiwa dengan istilah
tidak dikenal dalam bahasa Arab. Tidak dikenal dalam bahasa Arab. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ulangi lagi bahwa sifat istiwa menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah di atas arsy, di atas langit, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ini poin pertama. Catat itu Ibu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah di atas arsy, di atas langit, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan dalilnya begitu banyak dalam Al-Quran. Di antara dalilnya adalah surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Dan Allah di atas langit. Dan arsy adalah di atas langit-langit dan di atas seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 ayat. Dan makna istiwa disebutkan oleh para ulama, di antaranya seorang tabi'i Mujahid bin Jabr. Makna istiwa artinya ala artinya meninggi. Kemudian disebutkan juga oleh Bishr bin Amr Az-Zahrani yang wafat pada tahun 209 Hijriah. Makna istiwa irtafa'a, yaitu naik. Irtafa'a yaitu naik meninggi. Kemudian disebutkan juga oleh Abul Abbas Al-Tha'labi atau Tha'lab, wafat pada tahun 291. Makna istawa adalah juga ala. Jadi ini bukan tafsiran orang-orang sekarang, bukan tafsiran, tapi ulama-ulama terdahulu. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy dan Allah tidak membutuhkan arsy. Dicatat yang ketiga. Allah beristiwa di atas arsy dan Allah tidak membutuhkan arsy dan selain arsy. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 6, Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tidak membutuhkan atas alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan alam semesta ini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beristiwa di atas arsy dan Allah tidak punya hajat kepada arsy. Allah tidak punya hajat juga kepada selain arsy. Surat Al-Ankabut ayat 6. Yang keempat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bahwa Allah terpisah dari makhluknya. Allah terpisah dari makhluknya. Artinya Allah tidak di dalam makhluk, tidak bersentuhan dengan makhluk, tidak diliputi oleh makhluk. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, bahwa yang keempat itu tadi. Oh, pelan-pelan. Oke. Baik. Pelan-pelan. Yang keempat, Allah terpisah dari makhluknya. Allah tidak di dalam makhluknya
tidak bersentuhan dengan makhluknya, tidak diliputi oleh makhluknya. Ini keyakinan akidah Ahlus Sunnah yang keempat. Allah terpisah dari makhluknya, tidak di dalam makhluknya, tidak bersentuhan dengan makhluknya, dan tidak diliputi oleh makhluknya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Quran surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka setiap makhluk di bawah 'arsy dan Allah di atas 'arsy, terpisah dari makhluknya. Dan ini keyakinan ulama terdahulu, bukan ulama sekarang. Seperti perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya, "Kaifa na'rifu Rabbana?" Bagaimana kita mengetahui Rabb kita? Beliau menjawab, "Innahu fawqas sama'i sabi'ah 'alal 'arsy." Allah di atas langit yang 7, di atas 'arsy. Ba'inun min khalqih. Ini tulis bahasa Arabnya, Bu. Ba'inun min khalqih. Itu istilah dari ulama salaf. Ba'inun min khalqih. Min khalqihi. Kha, lam, qaf, ha. Min khalqihi. Ba'inun min khalqihi. Terpisah dari makhluk-makhluknya. Makanya saya nasihatkan kepada ibu-ibu agar belajar menulis Arab. Kemudian juga cukup itu belajar menulis Arab. Ya. Tidak perlu untuk belajar bisa berbicara bahasa Arab. Karena di Arab kita akan dapati yang jualan-jualan nanti gratis murah. Mereka lebih fasih bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Arab. Taib. Kemudian yang kelima, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, perhatikan, istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Nah, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan Dia, Allah, Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian yang keenam, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaifiyat istiwanya Allah tidak kita ketahui. Kaifiyat, tata cara bagaimana Allah beristiwa, kita tidak mengetahuinya karena tidak diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa dipahami maknanya,
wal kaifu ghairu ma'qul. Istiwa tata caranya tidak diketahui. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa adalah bid'ah. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman kepadanya adalah wajib. Nah, ini 6 poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi dengan agak cepat. Allah Azza wa Jalla di atas arsy, di atas langit, dan di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan dalil yang menunjukkan akan hal itu surat Thaha ayat 5. Kemudian yang kedua adalah Allah beristiwa di atas arsy, dan arti istiwa adalah di atas, meninggi, naik, dan tetap. Di atas, meninggi, naik, dan tetap. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, dan Allah tidak memerlukan arsy dan selain arsy. Yang keempat, Allah beristiwa di atas arsy dan terpisah dari makhluknya. Tidak di dalam makhluknya, tidak bersentuhan dengan makhluknya, dan tidak diliputi oleh makhluknya. Yang kelima, Allah beristiwa di atas arsy dan tidak sama dengan istiwanya para makhluk. Yang keenam, kaifiyat istiwa Allah tidak kita ketahui. Tata cara istiwanya Allah tidak kita ketahui. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memberitahukannya. Dan ini adalah perkataan para ulama, di antaranya Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Nah, sudah dipahami ini, Bu? Baik, sekarang kita lanjut kepada kitab kita lagi. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa wajhan khamisan annahu yalzamu alaihi lawazimu batilah mithlu anna al-arsha lam yakun mulkan lillahi thumma istawla alaihi ba'du. Nah, dan juga dengan sisi kelima bahwa itu berkonsekuensi batil, seperti bahwa arsy itu semula bukan kepunyaan Allah, kemudian dia menguasainya setelah itu. Apa maksudnya ini, Ibu? Coba perhatikan. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Kita ambil satu ayat saja, misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Silahkan buka kalau bawa mushaf, baik di mushaf ataupun di Quran. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabbmu Allah ialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Lalu dia beristiwa di atas arsy. Baik. Perhatikan ibu-ibu. Saya akan bertanya kepada ibu-ibu. Apakah Allah memiliki langit dan bumi? Iya. Apakah Allah menguasai langit dan bumi? Iya. Apakah Allah
menguasai arsy setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari? Pahami pertanyaannya baik-baik. Saya ulangi pertanyaan pertama. Apakah Allah menguasai langit dan bumi? Iya. Apakah Allah setelah menguasai langit dan bumi dan menciptakan langit dan bumi 6 hari, baru setelahnya Allah menguasai arsy? Tidak. Nah, ini bantahannya. Kalau Anda, wahai kaum Mu'attilah, mengatakan bahwa istawa artinya adalah menguasai, berarti di dalam ayat disebutkan sesungguhnya Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah menguasai arsy. Kata kemudian menunjukkan kepada alur, urutan. Berarti setelah menguasai dan mencipta langit dan bumi, baru Allah kemudian menguasai arsy. Dan ini adalah kebatilan. Karena tidak mungkin arsy sebelum dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh selain Allah. Kenapa? Karena seluruh alam semesta yang menguasainya siapa? Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah mendapatkan pujian? Karena Allah Rabb alam semesta. Termasuk di dalamnya arsy. Berarti kalau Anda, wahai kaum Mu'attilah, kaum Mu'awwilah, yang menafsirkan istawa dengan menguasai, berarti menurut konsekuensi pendapat Anda bahwa Allah baru menguasai arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Dan ini adalah konsekuensi pendapat yang batil sebatil-batilnya. Bisa dipahami, Bu? Baik, saya ingin nyoba. Siapa yang mau jawab? Bagaimana bantahan kelima terhadap kaum Mu'attilah yang mengatakan bahwa makna istawa adalah istaula, yaitu menguasai. Nah, katanya paham. Silahkan. Silahkan. Nah, silahkan Ibu. Bismillah. Coba ya Ustaz, semoga Siap. Istawanya Allah tidak sama dengan istawanya para makhluk. Maka dari makna ini itu bisa dibantah Ustaz. Jazakumullah khairan. Belum. Silahkan, pertanyaannya, bagaimana bantahan kelima yang kita bantahkan terhadap orang-orang Mu'attilah yang mengatakan bahwa makna istiwa adalah menguasai? Silahkan Ibu. Bismillah. Ustaz Afwan, yang dimaksud di sini untuk membatasi adalah bahwa tarik nafas yang tenang. Itu dibantah dikarenakan Allah sudah menciptakan alam semesta dan pasti arsy pun sudah diciptakan oleh Allah, sehingga Allah tidak mungkin menguasai, tapi Allah sudah menciptakan segalanya sebelum Allah di atas arsy. Nah, betul. Mungkin pengungkapannya yang masih perlu latihan. Maknanya betul. Jadi maknanya adalah kita bantah dengan bantahan yang kelima. Kalau Anda, wahai kaum Mu'attilah, yang mengatakan arti istiwa adalah menguasai, berarti pendapat Anda mendatangkan konsekuensi kebatilan.
Kebatilannya adalah bahwa Allah baru menguasai arsy setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan ini adalah konsekuensi yang batil, berarti arsy belum dikuasai oleh Allah sebelum itu. Paham? Nah, seperti itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Baik, kita lanjut. Wal arsyu lughatan as-sariru al-khassatu bil mulk. Wa fi syar'i al-arsyul azim alladhi istawa alaihi ar-Rahman jalla jalaluh wa huwa a'la al-makhluqat wa akbaruha wa wasafahu Allah bi annahu azim wa bi annahu karim wa bi annahu majid. Arsy menurut bahasa ialah singgasana yang dikhususkan bagi raja. Menurut syariat, ialah arsy agung yang di atasnya Allah yang Maha Rahman dan Maha Mulia dan Maha Agung bersemayam. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar. Allah mensifatinya bahwa ia adalah besar, mulia, dan terpuji. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas tentang arsy. Apa itu arsy? Maka ada kitab namanya Kitabul Arsy wa ma ruwiya fihi. Kitab arsy dan apa yang diriwayatkan tentang arsy yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Imam Ibnu Abi Syaibah. Baik. Sekarang kita membahas arsy agak panjang. Ini sudah saya bahas belum? Bulan yang lalu. Belum ya? Baik. Arsy secara bahasa dulu. Apa arti arsy secara bahasa? Disebutkan oleh Ibnu Faris. Ibnu Faris seorang ahli bahasa Arab, mempunyai kamus besar bahasa Arab namanya Mu'jam Maqayisil Lughah. Ibnu Faris mengatakan arsy dari 3 huruf dasar, Ain, Ra, dan Shin. Dan ini menunjukkan yadullu ala irtifa fi syai'in mabni, yaitu menunjukkan kepada tingginya sesuatu yang terbangun. Sesuatu yang terbangun. Arsy tingginya sesuatu yang terbangun. Itu arti arsy secara bahasa. Baik. Kemudian arti arsy secara bahasa juga adalah sarirul mulk, yaitu singgasana kerajaan. Singgasana kerajaan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Azhari di dalam kitab Tahdzibul Lughah. Di dalam kitab Tahdzibul Lughah. Bahwa arsy secara bahasa adalah sarirul mulk. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 21. Inni wajadtu imra'ah tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan yang menjadi ratu bagi mereka dan memiliki segala sesuatu dari dunia. Dan ia memiliki arsy yang agung. Arsy yang agung di sini maksudnya adalah singgasana ratu atau yang berkuasa. Ini arti arsy yang kedua. Arti arsy yang ketiga adalah saqful bait. Atap sebuah rumah. Itu arti arsy secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus. Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus, beliau adalah ahli bahasa Arab, mempunyai kitab ataupun kamus besar bahasa Arab. Yaitu artinya adalah atap rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang menunjukkan akan hal ini secara bahasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Wahia khawiyatun ala urushiha. Dan dia kosong di atas arsy, di atas atap rumahnya. Kosong di atas atap rumahnya. Nah, arti yang berapa? Keempat. Arsy adalah ruknus syai', pokok inti sesuatu. Arsy adalah inti sesuatu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Wahia khawiyatun ala urushiha. Ini disebutkan juga oleh Az-Zabidi bahwa arsy adalah inti sesuatu. Sesuatu yang paling kuat itu adalah arsy secara bahasa. Kemudian yang kelima, arsy adalah al-mulk, kekuasaan. Arsy adalah al-mulk, yaitu kekuasaan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Azhari di dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, kekuasaan. Ini arti yang kelima. Arsy artinya adalah kekuasaan. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 5 arti secara bahasa saya kira sudah cukup, tidak semua kita sebutkan. Sekarang kita masuk kepada pengertian arsy secara istilah syariat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Perhatikan baik-baik. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Ya. Beliau mengatakan, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. Dan kamu akan melihat malaikat mengelilingi di seputar arsy. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 75. Nah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, al-arsy yang dimaksud di sini adalah dzus sarir al-muhit bima dunahu. Al-arsy adalah yaitu ranjang yang diliputi oleh sekitarnya. Ranjang yang diliputi oleh sekitarnya. Sarir. Jadi secara istilah syariat dikatakan oleh para ulama bahwa arsy artinya adalah as-sarir al-muhit bima dunah. Yaitu ranjang yang diliputi oleh sekitarnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau berkata, sarirun dzu qawaim tahmiluhul malaikah wa huwa kal qubbati 'alal 'alam wa huwa saqful makhluqat. Dan saya lihat ini adalah definisi arsy yang paling komprehensif. Lihat, perhatikan. Dia adalah ranjang yang memiliki kaki-kaki atau tiang-tiang sebagai penyanggahnya, dibawa oleh malaikat. Dan dia bagaikan kubah atas alam semesta, atap atas seluruh makhluk. Kubah atas alam semesta dan atap atas seluruh makhluk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sarir, ranjang yang mempunyai kaki-kaki penyanggah, dibawa oleh malaikat, dan dia seperti kubah di atas alam semesta, dan seperti atap pada seluruh makhluk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, itu adalah pengertian arsy secara dalil-dalil syariat. Sekarang kita masuk kepada dalil-dalil Al-Quran tentang arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan arsy sekitar 21 kali di dalam Al-Quran. Catat itu. Allah menyebutkan tentang arsy sekitar 21 kali di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 54, Al-A'raf ayat 54, At-Taubah ayat 129, At-Taubah ayat 129, Yunus ayat 3, Yunus ayat 3, Hud ayat 7, Hud ayat 7, Ar-Ra'd ayat 2, Ar-Ra'd ayat 2, Al-Isra ayat 42, Toha ayat 5, Al-Anbiya ayat 22, Al-Anbiya ayat 22, Al-Mu'minun ayat 86, Al-Mu'minun ayat 86, Al-Mu'minun ayat 116, Al-Mu'minun ayat 116, Al-Furqan ayat 59, Al-Furqan ayat 59, An-Naml ayat 26, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 4, Az-Zumar ayat 75, Az-Zumar ayat 75, Ghafir ayat 7 dan 15, 7 dan 15, Az-Zukhruf ayat 82, Al-Hadid ayat 4, Al-Haqqah ayat 17, Al-Haqqah ayat 17, At-Takwir ayat 20, Al-Buruj ayat 15. Al-Buruj ayat 15. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang penyebutan arsy di dalam Al-Quran. Penyebutan arsy di dalam Al-Quran. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran kita dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan arsy dengan berbagai macam sifat. Silahkan ditulis. Yang pertama sifat arsy adalah Al-Arsyul Azim. Arsy yang agung. Al-Arsyul Azim. Arsy yang agung. Kemudian yang kedua sifat arsy adalah Al-Arsyul Karim. Arsy yang mulia. Arsy yang mulia. Kemudian sifat arsy yang ketiga adalah Al-Arsyul Majid. Al-Arsyul Majid. Sifat arsy yang ketiga adalah Al-Arsyul Majid. Nah, saya sebutkan ayat-ayatnya yang saya sebutkan tadi. Surat At-Taubah ayat 129 Al-Arsyul Azim. At-Taubah ayat 129 Al-Arsyul Azim. Surat Al-Mu'minun ayat 116 Al-Arsyul Karim. Al-Arsyul Karim. Surat Al-Mu'minun ayat 116.
Kemudian surat Al-Buruj ayat 15, Al-Arshul Majid. Itu 3 sifat yang Allah sebutkan tentang sifat arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang saya akan sebutkan tentang hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan arsy. Hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya sebutkan dulu sifatnya ya. Sifatnya yaitu di dalam hadis yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa arsy mempunyai tiang-tiang. Arsy mempunyai tiang-tiang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Saya bacakan ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah." Ini pemandangan mengerikan, Ibu. Sesungguhnya seluruh manusia akan mati pada hari kiamat. Fa akunu awwala man tunshaqqu anhu al-qabr. Atau fa akuna awwal man tunshaqqu anhu al-qabr. Maka aku adalah orang yang pertama kali dibukakan dari kubur. Fa'idha ana bi Musa akhidun biqa'imatin min qawa'imil arsh. Fala adri akana fi man sa'iq au husiba bisa'qatihi al-ula. Maka aku lihat Nabi Musa, beliau memegang salah satu tiang arsh. Maka aku tidak tahu apakah beliau termasuk orang yang dimatikan ketika tiupan sangkakala, atau beliau orang yang memang tidak terkena kematian ketika tiupan sangkakala yang pertama, setelah yang pertama. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Baik, itu adalah lafaz arsy atau tentang arsy di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa arsy-nya Allah di atas air. Arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas air. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma." Allah menulis ketetapan-ketetapan makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan arsy-nya Allah di atas air. Arsy-nya Allah di atas air. Ini dalil yang sangat jelas bahwa arsy adalah makhluk yang tercipta di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Catat baik-baik. Ya, makhluk yang tercipta di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sudah ada arsy dulu sebelum ada langit dan bumi. Yang ketiga, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa saat dalam keadaan sulit dan berkaitan dengan arsy. Dihafal ini baik-baik, Ibu. Terutama kita dalam keadaan seling resah, seling gelisah, masalah bertubi-tubi, masalah bertumpuk-tumpuk, ujian tidak selesai-selesai. Perhatikan baik-baik ya.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu 'indal karb." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat dalam keadaan sulit. Bersabda atau membaca doa dalam keadaan sulit, ya. Nah, doanya adalah la ilaha illallah al-alimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jangan ribut, saya kirimkan. Saya kirimkan doanya. Saya tahu ibu ribut. Baik, saya kirimkan ini satu, kemudian kepada panitia saya kirimkan. Silahkan disebarkan ya. Itu lengkap dengan harokatnya, dengan artinya. Nah, kurang apa lagi nih? Ya. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, apa tadi bacaannya? La ilaha illallah al-alimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Kapan kita resah, gelisah, sedih, apapun baca doa ini, niscaya hati akan menjadi tenang. Nah, kemudian ibu-ibu, hadis yang berkaitan juga dengan arsy adalah bahwa beratnya arsy lebih berat daripada seluruh timbangan yang berat-berat. Beratnya arsy lebih berat daripada seluruh timbangan yang berat-berat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, bahwa Nabi Muhammad SAW waktu itu diceritakan oleh Juwairiyah, kharaja min indiha bakratun hina shalla subh wa hiya fi masjidiha, yang artinya, atau bukratun wa hiya hina shalla subh wa hiya fi masjidiha. Juwairiyah bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah beliau di pagi hari setelah sholat subuh, sedangkan Juwairiyah lagi berada di dalam masjid. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW pulang setelah waktu duha, dan Juwairiyah radhiyallahu anha masih duduk di tempat sholatnya di masjid. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zilti 'alal hal allati faraqtuki 'alaiha?" Engkau masih seperti itu di tempatmu beribadah yang aku tadi keluar darimu seperti ini. Ini menunjukkan, ibu, sedikit menyimpang. Perempuan harus ahli ibadah di dalam rumah. Terutama ibu-ibu yang umurnya sudah 50 menuju 60, 60 menuju 80. Ini 50 menuju 60 disebut oleh Imam Ibnul Jauzi itu masa syaikhukhah, masa tua. 60 menuju 80 itu disebut oleh Imam Ibnul Jauzi disebut masa haram, super tua. Ya, maka perbanyak ibadah. Buat prestasi ibadah di dalam rumah. Kurangi scroll.
Kalau perlu ganti HP-nya yang bisa monokrom saja. Ya, agar tidak terlalu kecanduan dengan media sosial. Di masa persiapan untuk bergabung dengan kawan-kawan yang sudah mendahului. Iya, itu sebuah keniscayaan yang mau tidak mau kita harus persiapkan baik-baik. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Juwairiyah, engkau masih di sini? Masih beribadah seperti yang aku tinggalkan tadi sebelum sholat subuh?" Kata Juwairiyah, "Na'am." Berarti dia sholat subuh di atas sejadahnya sampai duha di situ terus. Ini contoh dari para salafus saleh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, perhatikan, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Law wuzinat bima qulti min dhul yawm lawazanathunna. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih." Yang artinya, sungguh wahai Juwairiyah, aku telah mengucapkan setelah engkau 4 ucapan, 4 zikir, sebanyak 3 kali. Jadi 4 ini dikulang 3 kali. Kalau bacaan yang aku baca tadi ditimbang dengan bacaan yang dengan amal ibadahmu yang engkau kerjakan tadi, maka niscaya apa yang aku ucapkan lebih besar, lebih berat pahalanya. Lebih berat pahalanya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. 4 ucapan. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Ya, ini menunjukkan bahwa arsy-Nya Allah mempunyai berat. Nah, itu yang berkaitan dengan arsy. Arsy-Nya Allah mempunyai berat. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Baik. Yang ke berapa itu? Selanjutnya sifat arsy. Yang keempat apa kelima? Yang kelima. Ya. Baik. Terjadi khilaf di antara 4 dan 5. Yang kelima, dalam catatan saya yang kelima. Nah, yang kelima adalah hadis dari Jabir bin Abdullah. Poinnya apa? Bahwa malaikat yang membawa arsy-Nya Allah, malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan burung. Burung kita lepas dari Pondok Indah ini, terbang dia selama 700 tahun, kira-kira sampai mana? Itulah besarnya dari daun telinga ke pundaknya malaikat yang memikul arsy. Sangat besar, subhanallah. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil 'arsy. Innama baina syahmati udhunihi ila 'atiqi masiratu 700 'am atau masirata 700 'am." Aku diizinkan untuk menceritakan seorang malaikat dari malaikat Allah yang membawa arsy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya dengan pundaknya sejauh
perjalanan 700 tahun. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hadis yang berkaitan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa arsy-Nya Allah berada di atas surga Firdaus. Arsy-Nya Allah berada di atas surga Firdaus. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, siapa yang ingin masuk dari surga Firdaus, perhatikan hadis ini. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya, wa aqamas salata, dan mendirikan salat, wa sama ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, maka berhak Allah memasukkannya ke dalam surga. Hajara fi sabilillah, dia berhijrah di jalan Allah. Au jalasa fi ardhihi allati wulida fiha, atau dia duduk diam di bumi yang dia dilahirkan di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabbi'un nas bidzalik? Apakah boleh kami beritahukan kepada manusia tentang hal ini? Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, inna fil jannah mi'ata darajah, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah, Allah telah sediakan tingkatan-tingkatan tersebut untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Antara dua tingkatan dari tingkatan-tingkatan surga seperti antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu wasatul jannah. Sesungguhnya surga Firdaus di surga yang paling megah, di pertengahan. Wa a'lal jannah, dan paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, di atas surga Firdaus arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tafajjurul anharil jannah, dan darinya lah mengalir sungai-sungai surga. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Firdaus, ya Allah. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang ketujuh. Perhatikan baik-baik, saya sering mengatakan, yang pernah duduk ngaji sama saya harus baik hubungan rahimnya. Harus baik hubungan rahimnya. Perhatikan ini baik-baik hadisnya. Ya, rahim kita, hubungan rahim kita itu kelak akan tergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memperbaiki hubungan rahimnya, maka hubungan rahimnya tersebut akan tergantung di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy." Rahim tergantung di arsy. Dan berkata, "Man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah." Siapa yang menyambungku, yaitu menyambung rahim, Allah akan sambung dia dengan keberkahan. Siapa yang memutuskanku, maka Allah akan putuskan keberkahan darinya. Pokoknya ibu, yang berurusan dengan rahim, maka segera bermaaf-maafan. Terkhusus, rahim yang paling besar siapa ibu? Orang tua. Hati-hati. Ini banyak kejadian. Anak-anak benci kepada ibunya gara-gara bapaknya yang memberikan uang kepadanya. Maka sang anak sering tidak taat kepada ibunya karena dilihat bahwa yang membiayai saya bapak.
sebagian kejadian seperti itu, maka segera selamatkan anak-anak tersebut sebelum kedurhakaan, kerugian dunia akhirat menimpanya. Hati-hati. Ya, namanya anak-anak kan sukanya kepada yang membiayainya, yang mengopeninya, yang memberikan segala permintaannya. Sedangkan kadang-kadang ibu kan cuma bersandar dari nafkah sang suami. Akhirnya anak kadang meremehkan ibu. Terutama kalau terjadi perceraian antara suami dan istri. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian termasuk hadis yang berkaitan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa malaikat atau matahari sujud di bawah arsy. Matahari sujud di bawah arsy. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa ketika matahari terbenam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Atadri aina tadhhab?" Wahai Abu Dzar, tahu enggak engkau matahari itu pergi kemana kalau terbenam? Kemudian Rasul SAW, kemudian Abu Dzar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha tadhhab hatta tasjuda tahta al-'arsy. Fatasta'zin fayu'zanu laha." Sesungguhnya dia pergi sampai dia sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Matahari, Bu, yang sebesar ini sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih besar daripada seluruh makhluk-makhluknya. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang ke-9 sebelum terakhir, bahwa ini menarik, bahwa tertulis di tiang-tiang arsy, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ini yang membuat kita senantiasa selalu berharap ampunan Allah. Tidak putus asa. Meskipun kadang setelah bertobat dari dosa terulang lagi. Terus saja berharap ampunan Allah. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Itu tertulis di tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang terakhir, yang ke-10 adalah arsy mempunyai naungan. Arsy mempunyai naungan. Siapa saja yang mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala? Siapa saja yang mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna fillah yudhilluhumullah fi dhilli 'arsyih yauma la dhilla illa dhilluh." Yang saling mencintai karena Allah dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy. Hari itu tidak ada naungan apapun kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hadis tentang arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. 15 menit lagi kita lanjut ya, Bu ya. Nah. Penulis kemudian mengatakan wal kursi ghairul arsh li'anna al-arsh huwa mastawa alaihi Allah ta'ala wal kursi mawdi'u qadamayhi liqauli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-kursi mawdi'ul qadamain wal arshu la yaqdiru ahadun qadrahu
rawahul hakimu fi mustadrakih wa qala sahihun ala syartis syaikhain wa lam yukhrijah. Nah. Sedangkan al-kursi itu bukan al-arsh, karena al-arsh itu adalah yang Allah Ta'ala bersemayam di atasnya. Sementara al-kursi adalah letak kedua telapak kakinya. Hal ini berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas. Al-kursi adalah letak kedua telapak kaki dan arsh tidak ada seorang pun yang bisa memperkirakan ukuran besarnya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan dia menyatakan sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkan. Baik. Sekarang kita akan bicarakan tentang kursi. Ibu, saudari-saudari muslimah, penyebutan kursi di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Yang disebut sebagai ayat apa? Ayat kursi. Yang disebut sebagai ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Baik. Itu adalah penyebutan kursi dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 25. Kemudian penyebutan ayat kursi di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada, seperti hadis Anas bin Malik riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabarani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittakhidha fil jannah wadiyan min miskin abyad." Di dalam surga itu ada lembah, isinya minyak wangi, misik. Subhanallah. Kita sekarang paling besar minyak wangi seapa gitu ya. Ini lembah isinya minyak wangi. Masa ada orang yang mau menjual surganya hanya karena berantem dengan rahimnya 5 tahun, tidak tegur sapa gara-gara harta warisan satu rumah seharga 5 miliar. Perbandingan yang sangat jauh, Ibu. Ya. Fa idza kana yaumul qiyamah habata min 'iliyyin 'ala kursiyhi tabaraka ta'ala. Thumma haffal kursi bimanabir min dhahab mukallalatin bil jawhar. Pada hari kiamat kelak, maka para malaikat akan turun di atas kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengelilingi kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan emas-emas yang ditempeli berlian-berlian. Itu kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis tentang kursi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis dari Umar bin Khattab, seorang perempuan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ud'ullah an yudkhilanil jannah." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku bisa masuk surga. Kemudian fa'azzama ar-Rabb. Lalu dia mengagungkan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'arsyahu fawqa sab'i samawat." Arsy-Nya Allah di atas 7 langit. Di dalam lafaz yang lain, "Inna kursiyahu sab'as samawati wal ard." Sesungguhnya kursinya Allah mencakup 7 langit. Sesungguhnya kursinya Allah mencakup 7 langit. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan hadisnya sahih. Dari sini kita tahu besarnya kursi. Itu bisa meliputi 7 langit dan bumi. Kemudian juga dalam hadis Abdullah bin Abbas dari yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni bahwa kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamain wa la yuqaddaru qadru 'arsyihi, yaitu kursinya Allah adalah tempat 2 telapak kaki dan tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Adapun ahli kalam, mereka menganggap kursinya Allah bukan hakiki.
menganggap kursinya Allah adalah majaz saja, yaitu sesuatu yang khayalan saja. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang arsy dan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sifat kita akan bahas tentang sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Taib, pertanyaan pertama tentang Allah di atas arsy. Tulisan Indonesia yang benar A R S Y. Arsy. Ketika kita berdoa dipahami bahwa Allah di atas arsy. Apa sebab larangan dari Rasulullah SAW menengadahkan wajah kita ke atas selain doa istisqa? Jawabannya adalah agar kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, agar kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ke atas cuma tangan kita saja. Nah, wallahu a'lam. Yang kedua, bolehkah memberikan nama anak arsy atau arsy? Jazakallahu khair. Boleh saja, karena secara bahasa ada maknanya, yaitu sesuatu yang tinggi. Boleh saja, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya membayar zakat silver yang kita sendiri tidak tahu harga belinya? Karena sudah lama, apakah harus bayar setiap tahunnya sama dengan zakat emas? Silver ini berarti perak ya, Bu? Baik. Perak ada hitungannya di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagaimana zakat emas ada nisabnya yaitu sekitar 595 gram perak, ya 595 gram perak. Nah itu harus dizakati. Ya. Lalu kalau tidak tahu harganya, dizakati sesuai dengan harga saat hari kita mengeluarkan zakatnya. Saya beri contoh misalkan ya, ada orang memiliki 1000 gram perak. Maka zakatnya berarti 1000 bagi 40. Atau 1000 kali 2,5%. Ya, yang berarti 25 gram perak. Maka kita lihat harga perak di masa kini berapa gitu ya. Harga perak hari ini itu berapa? Maka baru dikonversikan 25 gram perak tadi berapa hari ini. Seperti misalkan saya dapatkan data di sini perak Antam 11 Juni 2026 sekitar 43.200 rupiah. Berarti kalau seandainya ada orang mempunyai zakat 25 gram perak, ya kali berapa tadi? 43.200 rupiah. Ya. Nah, itu akan keluar uangnya ya sekitar 1.080.000. 1.080.000. Wallahu a'lam. Apakah sama setiap tahunnya harus dikeluarkan dengan emas? Iya, sama, karena dia termasuk dari komoditi zakat yang wajib dizakati. Nah, berikut adalah 21 surat. Oh, ini sudah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Semoga Ustaz dan semua jemaah di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ustaz ingin bertanya tentang hubungan rahim tadi, Ustaz. Lihat sabda Rasulullah SAW
nanti ketika seseorang menyambung rahimnya, maka aku akan menjaga hati kata Allah, dan siapa yang memutusnya saya aku akan memutus dirinya. Lalu bagaimana Ustaz ketika seseorang memutus hubungan silaturahimnya, hubungan rahimnya dengan seseorang yang sudah hijrah di dalam keluarganya, sementara keluarganya yang lain membencinya, memfitnahnya, dan menzaliminya? Apa yang harus dia lakukan Ustaz atas ini? Dan bagaimana akibat dari perbuatannya itu yang berkaitan dengan hadis ini Ustaz? Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah. Tugas seorang muslim adalah tetap menyambung hubungan rahim. Itu patut digarisbawahi dulu. Tugas seorang muslim tetap menyambung hubungan rahim. Mau orang tersebut dizalimi oleh keluarganya atau tidak, maka tetap menyambung hubungan rahim. Hal ini sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang menyambung hubungan rahim, kemudian tetapi keluarganya menolaknya, memutuskannya, dia berbuat baik kepada rahimnya, tetapi mereka membalas dengan keburukan. Kemudian dia bersabar kepada mereka, tetapi mereka berbuat semena-mena. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "In kana kama taqulu, faka'annama tusiffuhumul mal." Jika sebagaimana yang engkau ucapkan, maka seakan-akan engkau sedang memberikan kepada mereka al-mal, yaitu pasir yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir. Dan masih saja bersamamu ada malaikat yang menolongmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tetap wajib menyambung hubungan rahim kecuali apabila dia menyambung hubungan rahim maka membahayakan agamanya, nyawanya, keturunannya, hartanya, dan juga kehormatan dirinya. Pada saat itu dia memutuskan hubungan rahim untuk terjaga 5 perkara yang wajib dijaga dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah diperbolehkan memberi nama anak laki-laki dengan nama Arsha? Boleh saja, tidak mengapa, ya. Karena arti secara bahasa boleh tadi. Untuk batasan rahim selain orang tua dan kakak adik, adakah Ustadz? Saya gambarkan ya Bu, biar lebih jelas. Perhatikan, misalkan di sini ada seorang perempuan. Ini ada seorang perempuan atau laki-laki, laki-laki. Maka rahimnya adalah bapak, ibu. Kemudian di sini rahimnya juga adalah kakek, nenek. Kemudian rahimnya di sini juga ada kakek, nenek. Dan terus ke atas. Ya, terus ke atas. Ini gambar menunjukkan terus ke atas itu rahim semua. Kemudian yang kedua adalah rahim anak. Anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian nanti cucu laki-laki, cucu perempuan. Begitu juga di sini. Cucu laki-laki, cucu perempuan. Terus ke bawah. Ini semuanya adalah rahim. Kemudian selanjutnya saudara. Saudara laki-laki sekandung. Saudara
perempuan sekandung. Kemudian saudara laki-laki atau perempuan sebapak, seibu. Saudara laki-laki atau perempuan sebapak, seibu. Nah, kemudian selanjutnya adalah keponakan dari